إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, para sahabat dulu diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi dai, mubaligh, menyebarkan Islam. Ada yang diutus ke Yaman, ya, ada yang diutus ke Syam dan lain-lain, ke Madinah dulu sebelum Madinah menjadi Darul Hijrah. Dan mereka dipesankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dikasih pesan, kalau kalian nanti berhukum dengan apa? Mereka menjawab dengan Al-Quran. Kalau nggak ada di Al-Quran, mereka mengatakan di hadis. Kalau nggak ada di hadis, maka mereka mengatakan seperti Mu'adz bin Jabal misalkan, ajtahidu ra'yi wa la alu. Saya akan berijtihad sesuai dengan pendapat saya dan saya tidak akan melebihi batas atau melampaui batas. Inilah yang dinamakan dengan ijtihad dalam bahasa Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan istilah lain sebagai qiyas. Ya, kalau antum baca risalah usul fikihnya Imam Syafi'i, beliau tidak mengatakan qiyas enggak, beliau mengatakan ijtihad. Tapi maksudnya adalah qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas adalah memberikan hukum kepada masalah-masalah baru yang enggak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun ada kasus yang serupa sehingga hukumnya bisa diberikan karena mirip kasusnya. Ini qiyas. Kemudian Rasulullah SAW meninggal, nambah lagi dalilnya. Di zaman sahabat dalil nambah satu. Apa itu kira-kira Pak? Ijma', betul. Ijma', bukan istima'. Kalau istima' rapat, ya. Kumpul-kumpul, iya. Kalau ini ijma'. Anak kasih hadiah langsung ini, ya. Siapa yang bisa mendefinisikan ijma? Kalau nggak bisa antum tulis, nanti di akhir akan tanyakan lagi. Kesepakatan ulama. Oh, kurang Pak? Iya, sesuai dengan Al-Quran. Terus tambahin terus. Kesepakatan sahabat. Kalau ulama selain sahabat, enggak. Ulama kalau sahabat. Kurang Pak? Kurang. Oke, kita pending hadiahnya Pak. Antum tulis. Kesepakatan ulama umat Islam. Terus jelas, ulama siapa? Ulama Islam. Ulama Islam, bukan ulama nuklir, bukan ulama matematika. Ulama Islam. Ya. Di dalam hukum Islam. Bukan hukum fisika, bukan. Ya, kalau hukum fisika nggak dianggap ulama Islam. Setelah Rasulullah SAW meninggal, karena di zaman Rasul nggak boleh ijma'. Rasul masih ada, nanya. Ya, nah, ini 3 kesepakatan ulama Islam dalam hukum Islam setelah Rasulullah SAW meninggal. Ini disebut dengan ijma'. Contohnya, misalkan membukukan Al-Quran dalam mushaf. Sekarang kita bisa pegang itu Al-Quran. Dulu yang pertama kali mengusulkan Al-Quran dibukukan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika perang Yarmuk, para sahabat yang hafal Al-Quran banyak meninggal, kemudian beliau mengusulkan kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu untuk membuat proyek tadwinul mushaf, ya, atau tadwinul Quran, membukukan Al-Quran. Awalnya terjadi perselisihan, enggak setuju Abu Bakar karena ini tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Bakar mau, kemudian datang kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit juga mengatakan saya enggak mau karena enggak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian perintahkan saya untuk pindah gunung lebih mudah daripada bikin Al-Quran. Akhirnya terus, ya, dialog setuju dan dibukukan Al-Quran. Satu aja, belum dikopi. Kemudian di zamannya Utsman, ya,
disatukan semua naskah, dikumpulkan dan dibinasakan kecuali satu naskah saja yang disebut dengan mushaf mushaf induk. Kemudian dikopi dan dikirimkan ke negara-negara yang lain sampai sekarang itu mushaf yang kita gunakan. Ini contoh ijma'. Kemudian setelah zaman sahabat habis, dalil kira-kira nambah lagi nggak Pak? Nah, nambah jawabannya. Apa itu? Fatwa sahabat. Fatwa sahabat bisa didalil nggak? Bisa, dengan syarat-syaratnya tentunya. Ada lagi nggak dalil yang lain? Ada banyak. Ya. Saya bacakan satu persatu. 12. Jadi antum yang mengatakan bermadzhab orang awam, ya, atau yang suka ngomong masalah agama tapi nggak paham, nah ini harus hati-hati. Dalil ada 12. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis,